Inna awalal muhtafilina bil maulid, pertama kali yang merayakan maulid huwa sahibul maulid, ya kuwi sing dimaulidi dhewe. Siapa itu? Wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara quluba ibadihi bi nuril ilmi wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Perlu kita pahami bersama bahwa kita merayakan, atau yang paling tepat itu kita mengadakan majelis perkumpulan yang dimana di situ ada sholawatnya, ada zikirnya, dan ada pembacaan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada doa. Sehingga hal itu harus kita landasi. Di samping itu memang perwujudan daripada perasaan bahwasanya kita ini harus gembira, harus senang, harus bangga atas kelahiran manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling sempurna di alam semesta ini. Di samping perasaan gembira itu, perasaan gembira tersebut juga harus kita landasi dengan keilmuan, agar perasaan itu menjadi kokoh, tidak hanya menjadi dinamika emosional sesaat saja, tetapi itu menjadi perasaan yang tertancap kuat di dalam sanubari kita, melewati atau dengan palu yang menancapkan perasaan itu, yakni palu keilmuan. Karena paku tanpa palu tidak akan mengikat apapun. Maka selain tadi sholawatan, dan nanti kita akan nyanyi sebentar. Ya nyanyi di vokalnya, maju ini. Soalnya tak nyanyi wae. Iki ono ngajine bareng. Khusus saya bawa kitab berjudul Haulal Ihtifal bi Dzikral Maulid An-Nabawi Asy-Syarif, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sing duwe kitab mafahim, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Mafahim yajibu antusohah gitu. Ini tak wacana sih. Di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya annana na'ni bil ihtifal al-istima' lis-sama'i siratihi was-salati was-salami alaihi wa sama'il madaih allati tuqalu fi haqqihi wa it'ami tu'am wa ikramil fuqara wal muhtajina wa idkhalis surur ala qulubil muhibbin. Jadi hal acara semacam ini, majelis
majelis maulid itu bukan Id, bukan hari raya. Karena hari raya atau Id yang kita kenal di dalam syariat itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Id yang lain tidak ada. Jadi acara semacam ini bukan Id, bukan hari raya, tetapi ini ihtifal, peringatan, seremonial, dalam rangka mengumpulkan orang-orang, dan orang-orang yang sudah kumpul itu diperdengarkan sirahnya Rasulullah, sejarah biografinya Rasulullah, dan diperdengarkan pula pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga ada it'amu ta'am, suguhan panganan. Sing wis entek, ndi panganan iki? Masyaallah. Oh, saya menyuguhkan makanan dan ikramul fuqara, memuliakan orang-orang melarat ini, ya kan? Dan orang-orang yang butuh, dan juga idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur sih? Nyenengke wong. Nyenengke wong. Itulah acara maulid kumpul maca sholawat, maca sejarah Kanjeng Nabi, muji-muji Kanjeng Nabi, mangan ngono. Fa idza lam yujad ta'am fi majlisil maulid falaisa bil maulid. Tuang rukune kurang. Kowe dibaan malam Jumat, setelah itu ndak ada makan, kurang afdol. Kurang afdol. Karena kalau kalian tahu rahasia pembacaan maulid di dalam satu majelis, kok di situ ada air, ada makanan yang dibacakan maulidnya Nabi, buah ngalah-ngalahi Pizza Hut, ngalah-ngalahi pop mie. Itu makanan minuman yang sudah diberkahi. Meskipun ababe yang baca maulid itu bedek-bedek, tetapi tidak melihat abab vokalnya, tetapi yang dibaca adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, Ciwi. Nah, berikutnya, saya nyanyi nih, Anna hadhil ijtima'ati hiya wasilatun kubra lid'awah ila Allah Ta'ala wa hiya fursatun dhahabiyatun yang bagi Allah tafuta bal yajibu ala du'ati wal ulama'i aydzakirul ummata bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa adabihi wa ahwali wa sirati wa muamalati wa ibadatihi wa ayang sahuhum wa yurshiduhum ilal khairi wal falah wa yuhadziruhum minal bala'i wal bid'ah wa syarr wal fitan wa innana daiman bi fadlillahi nad'u ila dzalika. Iki ngono. Perkumpulan semacam ini, yakni semacam perkumpulan maulid Nabi, itu merupakan wasilah kubro. Apa wasilah kuwi jenenge? Wasilah yo. Bahasa sing keren to. Fasilitas, fasilitas yang sangat dahsyat dalam rangka dakwah ngajak kepada Allah. Dan perkumpulan semacam ini merupakan fursah zahabiyah, kesempatan emas yang jangan sampai dilewatkan. Bahkan menurut Sayyid Muhammad, para ulama, para dai,
orang-orang tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh itu wajib mengingatkan umat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan apa? Akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, dan perilakunya Rasulullah melalui acara semacam majelis maulid Nabi. Itu dalam rangkane kuwi. Benar ya? Iya. Mengingatkan umat iki lho akhlaknya Rasulullah. Jangan sampai malah kamu mengkhianati majelis maulid itu sendiri. Pergi sholawatan dan pamit orang tua. Pergi sholawatan sana kesini kesana kemari, ya. Padahal kamu di pondok wajib di pondok. Pergi tanpa izin itu namanya pengkhianatan majelis maulid Nabi. Antum itu pengkhianat kalau begitu caranya. Apa mana datang sholawatan mendem. Kacau. Ada lagi bentuk-bentuk pengkhianat kepada maulid Nabi. Datang ke majelis selawat karo pacare. Wah. Pengkhianat itu namanya. Orang-orang semacam itulah yang bikin Rasulullah tidak jadi hadir. Itu di sana. Nolo. Kidule Yogja, kidule Yogja. Nah, tapi insya Allah di Mamul Ala ini orangnya yang hadir adalah orang-orang yang solehin solehat. Allahumma inna awalal mu'tafilina bil maulid. Pertama kali yang merayakan maulid huwa sahibul maulid, ya kuwi sing di maulidi dhewe. Siapa itu? Wahwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Jadi ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Mbah Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa ya Rasul engkau kok puasa di hari Senin? Misalnya Senin. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Jawabannya Rasul, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Berarti Kanjeng Nabi puasa dalam rangka ulang tahun. Jadi kalau kamu ulang tahun sesuai sunnah Nabi, puasa. Aja gawe roti budaya Yahudi kayak lilin di sana. Tiup perconnya, tiup. Burak mabruk. Apa mabruk, burak mabruk. Orang sing mantau nang mabruk wae. Fa hadza ashahu wa asrahu. Wala yaltafitu au wala yultafatu liqauli man qala inna awwala man ihtafala bihi al-fatimiyun lan hadza ima jahlun au ta'amiyun anil haq. Jangan disangka, jangan kamu ngikuti pendapat-pendapat Mbah Google yang mengatakan pelopor pertama Maulid Nabi adalah dinasti Fatimi. Goblok itu namanya. Nah, itu loh, ima jahlun gitu. Aku ki orang ngarang dhewe. Sayyid Muhammad goblok itu. Itu enggak paham sejarah. Enggak paham syariat itu. Understand? Pertama yang merayakan Maulid adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, "Maqad zuhara li
akhriju ala aslin tsabitin wa ma thabata fi sahihain min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah bahwa jadal Yahuda yasumuna yaum Asyura fasa'alahum faqalu wa yaumun alqallahu fi fir'aun wa najja Musa fa nasumu syukra lillahi ta'ala. Ketika ini hadis sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Rasul bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ditemui Kanjeng Nabi dalam keadaan puasa hari Asyura. Terus ditanya, orang Yahudi, kenapa kamu puasa hari ini? Jawabannya Yahudi, kami berpuasa pada hari Asyura pada hari ini karena hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa beserta umatnya. Itu kami berpuasa karena wujud syukur kepada Allah. Loh, wong Yahudi puasa hari Asyura landasannya dalam rangka bersyukur kepada Allah karena dulu pada hari itu mereka diselamatkan Allah. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum. Dawai Kanjeng Nabi, loh kalau begitu kami umat Islam lebih berhak merayakan itu, lebih berhak kepada Nabi Musa daripada dirimu orang yang Yahudi. Akhirnya cara menurut Ibnu Hajar al-Asqalani fa yustafadu minhu fi'lu syukri ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud wasyiyam wasudaqah wa tilawatul Qur'an wa ayyu ni'matin Allah min buruzi hadan nabiyir rahmah fi dzalikal yaum. Maka menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dari hadis ini bahwasanya sangat baik sekali dan harus bersyukur kepada Allah atas segala hadiah, segala anugerah yang diberikan kepada Allah kepada kita pada hari tertentu. Jadi kalau ada hari tertentu kita merasakan nikmat dari Allah harus disyukuri, gitu loh. Harus disyukuri. Dengan cara apa? Bebas. Minimal sudah syukur atau bisa diekspresikan dengan puasa atau dengan sedekah atau dengan membaca Al-Quran. Kamu baru hafal juz 30, ya, burung es juz orang ini. Baru hafal juz 30 kamu rayakan kok dalam rangka mensyukuri, judulnya saja tasyakur, ya, mensyukuri. Itu harus. Itu merupakan kenikmatan. Kamu ujian nasional lulus syukuran. Ketompo PNS syukuran. Berarti apa syukurannya lali aku? Apa? Selamat kecelakaan syukuran. Harus itu. Dan kalian tahu enggak? Wa ayyu nikmah a'zam min buruziyatin Nabi? Kamu tahu enggak? Ada enggak kenikmatan yang lebih hebat yang mengalahkan daripada kenikmatan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi itu. Loh, bahrul lahir iki lho. Bapak ibune iku bacaan kok. Mbah Sokhib lahir gitu. Bapak ibune bacaan, brokowan. Sak kampung diundang kabeh. Panggil. Kenapa, Pak? Dalam rangka mensyukuri kelahiran anak kami yang sangat unyu-unyu. Yang kami beri nama Syokibul Karim. Orang tua saja punya anak Mbah Sokib lahir ceprol, gak jelas kiprah esok dadi apa? Dadi wong saleh ya urung tentu. Apa dadi pengkhianat, apa dadi koruptor ya urung jelas nasibnya. Kiprahnya belum jelas. Gitu saja lahir ceprol langsung disyukuri. Bayangkan ketika Nabi Muhammad lahir, mestinya lebih kita syukuri. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman, yakni dengan apa? Allah mengutus Rasul, yakni Nabi Muhammad dari golongan manusia atau dari golongan Quraisy. Itu mana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yes. Nah, ini omonganmu. Tak kandhani. Pentingnya Maulidan, ya, biyen kuwi ana wong kafir. Biyen kuwi ana wong kafir. Jenenge Abu Lahab. Bila ya leke Kanjeng Nabi ta. Abu Lahab itu ada seorang wali ngimpi ketemu Abu Lahab. Ya, ngimpi itu penting. Juz'un minan nubuwah, penting. Jadi agama Islam itu ternyata syariat Islam. Ini tak kandhani. Syariat Islam ya kuwi strukturnya secara keutuhannya itu ada bagian-bagian yang diproduksi dari mimpi. Jadi nggak sekedar akal dan keimanan, tetapi juga mimpi. Contohnya apa? Bunga setiap hari 5 kali. Apa itu? Adzan. Lo adzan itu kalimatnya dari mana? Ngimpi mbah, ya kan? Itu ngimpi. Yang ngimpi para sahabat. Ngimpi. Adzan ini ngimpi mbah. Diaturna Rasulullah, ya lakonana terus. Cuma Rasulullah gak pernah ada ngimpi, itu penting ngimpi. Jadi kan no impen, gitu. Sing apik-apik critakno, sing lelek ora usah. Jadi ngimpi ketemu Abu Lahab. Lah ditanya, "Mbah, nasib lu gimana? Nasib lu dalam barzah bagaimana, Mbah?" Dijawab Abu Lahab, "Benar, aku dibakar, diseksa di pelatarane neraka. Cuma illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati itsnaini." Cuman setiap hari Senin rai siksaku di alam kubur libur. Abu Lahab lho. Wis to. Kamu coba bikin prestasi kafir tidak bisa melebihi Abu Lahab. Wes tak jajal lo. Bikin prestasi maksiat melebihi Abu Lahab. Angel. Sulit. Abu Lahab yang terkenal prestasinya dalam dunia kekafiran. Loh, iya diakui nas di Quran. Tabbat yada. Itu. Jadi wes untuk legalitas prestasi kafirnya luar biasa itu. Bisa cepet lah jenenge diabadikan di dalam Al-Qur'an. Begitu hebatnya kekafirannya Abu Lahab, tetapi ternyata setiap hari Senin libur siksane. Dan dia setiap hari Senin nyesep drijine. Metu air minum. Enak, seger, gurih, legi, sono ada manis-manisnya gitu benar. Loh, kok bisa Mbah Abu Lahab? Wong kamu tuh kafirnya sudah diakui dunia dan akhirat. Negara sudah memberikan lisensi, sertifikat khusus. Kamu tuh kafir, musuh Rasulullah. Kenapa? Yo, kamu tidak tahu rahasianya. Nyong, sebelum musuhan karo Muhammad ponanku dhewe, ketika Muhammad itu lahir, saya tuh seneng. Ngerti seneng ya? Aku dia punaan, ganteng-ganteng, ini seneng. Akhirnya saking senengnya punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah, tak merdekakno, kamu saya merdekakan, tapi yang penting Aminah ini diladeni, dirawat. Aminah dirawat. Punanku, aku dipunaan aneh, seneng aku. Gara-gara Abu Lahab
Apa? Urun. Nah, ngerti urun? Urun bahasa Indonesia apa? Berkontribusi. Urun duit. Ngene. Lah urun budak ra main-main kuwi, budak larang regane lho. 1,5 miliar lho cara dibentuk saiki. Urun karena merasa bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad. Setiap hari Senin wong kafir, prestasi kafirnya luar biasa, di alam barzah setiap hari Senin libur. Nek ora percaya kowe mati ya. Golekno Abu Lahab. Cari Abu Lahab kuburane ning ndi kuwi di hari Senin. Aja-aja patirku kono prae wegan ngono. Kacau. Makanya ya Allah, sapa kuwi Hafidz Imam Syamsuddin bin Nasir ad-Din ad-Dimashqi membuat syair. Wis nyanyi yo, Rul. Syaire dinyanyino. Lagune sing penak wis piye lah ngono. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. Seorang Abu Lahab yang kekafirannya sudah dilisensi Al-Quran dengan surah Lahab, Tabbat Yada, yang dia itu sudah paket selamanya di neraka jahim, ternyata terusane Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Setiap hari Senin selamanya sampai hari kiamat siksane sapa mau Abu Lahab libur diringankan oleh Allah. Karena apa? Lisururi bi ahmada. Karena ketika Nabi Muhammad lahir seneng urun akhirnya. Orang seneng tak lho, seneng karo urun. Mula santri-santri sing malam hari ini urun. Oh, Masya Allah, terus no. فَمَدْظَنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَبَدًا وَحِدًا. Dan bagaimana kita bayangkan kalau kita hamba yang iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama umur kita iman dan selama umur kita bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad dan kita mati dalam keadaan tauhid, nasib kita insya Allah akan lebih mulia daripada Abu Lahab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning ya urun, urun ya apa? Kubur kontribusi. Coba urun abak kok urun tenaga ya. Utawa urun seneng. Ngene iki nek ora ngaji kan tak paham kowe. Ya Mam ya. Alhamdulillah. Itulah keterangan dari kitab apa iki jenenge Haulal Ihtifal. Terakhir ki dawuhe Sayyid Muhammad bahwasanya kita annana nahtafilu bi maulidi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah wa inda kulli fursah yaqau fiha farah aw surur aw nasyad wa yazdadu dhalika fi syahri maulidi wa rabi wa fi yaumi maulidi wa walidnain wa la yasuli aqilin an yas'ala limadza tahtafilun. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya dan selalu senantiasa akan membacakan, akan merayakan Maulid Nabi pada setiap waktu dan setiap kesempatan sing pas pokoknya, sing pas lho ya. Sing pas, aja pas ngurusi jenazah maulidan ngono. Sing pas ngono. Sing pas ya, biar nambah semangat, biar nambah bahagia dan terlebih lagi
ketika di bulan Maulid, yaitu Rabiul Awwal. Terlebih lagi pada hari Senin. Terayakan Maulid, maka Maulid itu tidak harus 12 Rabiul Awal. Maulidan, merayakan Maulid tidak harus bulan Rabiul Awal. Terserah, Januari, Februari, Maret, bebas. Karena itu wujud cinta kita kepada Rasulullah. Makanya tidak pantas bagi orang yang memiliki akal bertanya begini, limadza tahtafilun? Gak pantas orang berakal tanya begini, kenapa kamu merayakan Maulid? Gak pantas pertanyaan itu. Li'annahu ka'annahu yaqulu limadza tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanyaan itu, kenapa kamu kok merayakan Maulid? Pertanyaan itu sama saja dia itu bertanya, kenapa kamu bahagia atas hari Nabi? Gak pantas. Nabi lahir seneng kok ditakoni. Tapi seneng ki lha apa to lho? Patak ngomong kino. Mbah Sokip bae lahir ceprol ra cetha prestasine iki, seneng wong tuane kok. Kanjeng Nabi lahir ade seneng kok ditakoni, kowe seneng lha apa? Wa ka'annahu yaqul limadza yasulu indakum hadza surur wa hadzal ibtihaj bi saibil Isra wal Mi'raj. Padha karo kenapa kamu kok seneng atas kelahirannya orang yang memiliki Isra dan Mi'raj? Ora pantes. Apalagi fahal yasihu ayasduru hadza soal mim muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan pertanyaan itu juga tidak pantas ditanyakan dari mulutnya orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Ora pantes pertanyaan ngono kuwi. Lha apa to kok mauludan? Ora pantes. Karena cinta tidak butuh alasan. Iya. Ono semangat. Alhamdulillah. Ana ahtafilu. Tegasna ana ahtafilu li'anni masrur wa farihun bihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad sampai ngomong gini, aku mengadakan acara Maulid karena aku bahagia atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana masrurun wa farih bihi, dan karena aku senang atas Rasulullah. Li'anni muhibbun lahu, karena aku mencintai Rasulullah. Wa ana muhibbun lahu. Li'anni mu'min, karena aku beriman. Karena apa? Rasulullah adalah cahaya alam semesta. Karena apa? Allah tidak menciptakan alam semesta ini sebelum menciptakan nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Nek sing kuwi mbok golek hadis sahih ora ono. Tapi para wali sak jagat ora ono wali sing bantah. Konsep itu. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah cahaya alam semesta. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.